Kalau kita meneliti sistem politik yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, yang secara data jelas menggunakan politik Wahabisme dalam memerangi Syiah, dan kebetulan Syiah itu mayoritasnya di Iran, maka kita dapat simpulkan bahwa media selama ini saya sangka menipu kita tentang kejadian yang sebenarnya di Suriah. Akan tetapi kita bisa membongkar kejadian yang sebenarnya kalau kita mengerti sistem politik. Bashar Assad, saya duga beliau hanya orang yang menjadi tumbal daripada kesalahan kecil yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Hafiz al-Assad. Lalu muncullah pimpinan baru Suriah, Ahmad al-Shara, di mana Ahmad al-Shara ini dulunya merupakan teroris Amerika yang diburu habis-habisan oleh Amerika. Akan tetapi kita mendapati misteri menarik, kenapa justru Amerika membantu Ahmad al-Shara untuk menggulingkan Bashar Assad? Karena Bashar Assad sama sekali tidak mau tunduk terhadap Amerika, bahkan menghentikan perjanjian kerjasama dengan Amerika, yaitu wajibnya Bashar Assad menyetujui pangkalan militer Amerika ada di Suriah. Semakin menarik cerita ini. Kaum-kaum yang tidak setuju dengan channel saya mengatakan seperti ini. Jejak digital sangat banyak kekejaman Bashar Assad. Buta sejarah, tapi berani keluarkan narasi dusta. Sumber AI, sementara AI buatan siapa? Jadilah penonton cerdas dan melek terhadap sejarah. Mungkin yang sudah lama nonton channel saya tahu bahwa saya selalu membongkar daripada gap sejarah. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa saya tidak berbicara di atas sejarah. Ini gimana cara mikirnya? Saya membicarakan bahwa kerajaan Ottoman hancur oleh sekuler, di mana sekuler itu didukung Inggris menjadi counter resmi daripada kerajaan Ottoman, sehingga mereka hancur karena sekulerisasi. Kemudian setelah Amerika menyatakan pro-Iran, akan tetapi muncullah pemberontakan daripada dinasti Hotaki terhadap Bani Safawi yang gak pernah mau tunduk kepada kafir. Akan tetapi setelah itu dimenangkan oleh Hotaki, di mana Britania, Amerika Serikat terjebak jelas dalam dukungan penuh terhadap Hotaki. Kenapa selalu ketika ada pemerintahan yang menolak Amerika, selalunya ada campur tangan orang dalam yang sama-sama Muslim yang berteman dengan Amerika untuk kehancuran satu dinasti yang tidak mau tunduk sama sekali kepada Inggris ataupun Amerika. Saya berharap bagi yang menanyakan pegangan yang kuat ya. Terus lo gimana sih Bashar Assad itu membantai Sunni di Suriah? Kayak Bashar Assad ya? Nggak pernah baca berita ya? Ya. Dan Iran juga ada campur tangan di pembantaian tersebut. Mereka membunuh ratusan ribu warga Suriah. Dan Assad itu Alawi bukan Muslim. Bagus. Lu tanya ke Syiah Rafidah, Syiah Iran. Mereka bakal bilang Alawi itu bukan Muslim. Syiah Rafidah aja nggak ngakui keislaman mereka. Nah, lu yang Ahlus Sunnah malah mengakui mereka. Lawak atau jangan-jangan lu itu Syiah mengutuk plus memfitnah mengkafirkan hampir semua sahabat-sahabat Nabi. Astagfirullah. Terutama Umar dan Aisyah. Ini bukan hoax. Coba aja cek ceramah Ustadz NU Asy'ari tentang ini. Bahkan begitu juga dengan Utsman. Lantas kalau Utsman dikafirkan, bagaimana dengan iman mereka terhadap Al-Quran? Kata mereka jejak digital, nggak baca berita. Saya tanya, kemungkinan daripada berita ada dua. Kemungkinan itu original atau di atas bayaran agar kemudian menjadi dukungan. Jadi ini hati-hati. Oke, simak fakta pertama yang membangkar jenggot. Ingat konsumsi publik bahwa Syiah kejam. Apalagi Bashar Assad, Syiah Alawi, bukan Islam. Membantai warga Suriah.
Pertanyaan saya, siap dengan fakta ini? ISIS, Daulah Islamiyah, melakukan kekerasan massal, eksekusi, pembantaian di Suriah sejak menguasai wilayah tersebut sekitar tahun 2013. Pertanyaan saya, dari 2011 sampai 2013, bukankah sedang besar-besarnya perang saudara yang katanya Assad pelaku kekerasan besar? Oke, kita lihat apakah ISIS Syiah. Berdasarkan analisis ahli dan studi, ISIS sering dikaitkan dengan paham Wahabi Salafi, khususnya bersifat radikal ataupun takfiri. Ideologi yang dianut ISIS berakar pada doktrin Wahabisme yang puritan. Jedor kon. Hei kaum munafikun, hai antek-antek asing. أول شيء نشيله ونلبسه ورد نحطه نسويه بنجيب الخيوط هذنا بنشجتهن ورد نقطع الخيط الأحمر يسوون شو اسمه ورد نلبس الجاكيت ولما تلبسون الكبسة الحمراء تتفجرون ما تريدون. ده العالم تجيهم يقومون واحد مع الدواعش، واحد فوق البناية، واحد هيك واحد هيك، بس يحطون الموبايل ويضحكون علينا شلون الولاد يذبحون بالعالم. ما لهم ذنب بس هم يذبحونهم على الفاضي هيك. ده العالم الضحك ده نخاف منهم. هذول الولاد أصحاب. حسيت يعني يجيبونهم هم على الخشم، يجيبونهم 4 5 6. ده العالم تجيهم يقومون واحد مع الدواعش، واحد فوق البناية، واحد هيك واحد هيك، تما يدقون عليهم. يقول بس تكبرون تصيرون مع الأخوة المجاهدين مع الدواعش، هم مع الأخوة هيك يضحكون عليهم. بس ينشتون الولاد الصغار هم يحافظون على حالهم. Dan anak-anak yang tidak dieksekusi dituntut mereka untuk belajar kemiliteran, untuk menjadi generasi-generasi ISIS pemberontak yang mampu melawan Syiah, teman-teman. Makanya saya bilang, kita boleh termakan dengan konsumsi media. Cuman, bisakah kita sebut media itu sebagai sesuatu alat yang kredibel selain kita mencari tahu kejadian yang sebenarnya? Takutnya, kita membenci orang yang salah. Justru kita mendukung orang yang salah juga. Membenci orang yang salah dan juga mendukung orang yang salah. Hasil konsumsi dari media dan ceramah-ceramah yang tak bertanggung jawab karena tidak ada penelitian lanjutan. Ceramah-ceramah daripada ulama-ulama yang dianggap ulama tersebut kredibel dan terpercaya, dan banyak orang termakan asumsi ulama tersebut tanpa meneliti lebih dalam kejadiannya. Perhatikan, yang kita tahu Bashar Assad, apa yang konsumsi kita? Dia membantai warga Sunni dan warga Suriah. Oke, anggap dia bantai Suriah. Apalagi daripada narasi ceramah media dan semuanya. Apa yang kita makan? Syiah bukanlah Islam. Sehingga ayo kita sama-sama benci Bashar Assad. Karena Syiah Alawi bukan Islam. Siapa Syiah Alawi? Syiah yang kejam. Yang kita makan daripada konsumsi ceramah tanpa kita mencari tahu. Oke. Berarti kekejaman terhadap Suriah, kesimpulan otak kita apa? Suriah ini dibantai oleh Bashar Assad karena kekejaman Bashar Assad. Itu kesimpulan pikiran kita. Pertanyaan saya tolong jawab. Ajak ustadz-ustadz Anda untuk menjawab ini. Ya. Kenapa saat konflik Suriah ada yang mengambil peran? Siapa? Wahabi jihadi. Siapa saja yang ada di Iran? Ada Hizbut Tahrir Asyam, ya, Hayat At-Tahrir Asyam. Ada ISIS, ada Ahrar Asyam, ada Jaisi Al-Islam. Semua ada di Suriah saat konflik perang saudara antara Bashar Assad dan demonstran. Kenapa mereka ada di situ? Apa tujuan mereka? Dan inilah misterinya. Dan terus ada yang komen gini, Anda itu termakan AI. Ini AI ya. Oke, Anda itu termakan berita hoak dari AI. Masalahnya banyak orang yang nggak tahu sistem AI itu gimana. Saya jelaskan sistem AI.
AI Google, apalagi dalam search engine kayak gini, dia tugasnya mencari informasi daripada seluruh data yang diupload. Hingga kemudian dia mengambil credibility yang paling kredibel untuk diungkapkan. Oke, kepada yang komen bahwa jangan dengerin Daman, karena Daman dari AI. Oke, saya kasih ini. Apakah Bashar Assad membantai Suriah? Jawaban AI gini. Rezim Bashar Assad secara luas dilaporkan terlibat dalam penindasan keras, pembunuhan massal, dan penggunaan senjata kimia. Berarti kalau yang ini, yang tadi saya kasih nampak, bohong. Terus kalau yang di atas kemauan kepala Anda gimana? Ini kan kemauan kepala Anda. Kemauan kepala Anda, rezim Bashar Assad pelaku pembantaian massal secara habis-habisan di Suriah. Nah, ini ringkasan AI. Daripada yang diupload semua ke search engine Google. Nah, ini sesuai dengan kepala Anda. Ayo, jangan standar ganda. Kalau menyalahkan saya di balik AI yang tadi, ya saya tanya gini, apakah Bashar Assad membantai Suriah? Dia jawab, iya, sesuai dengan kepala Anda tuh. Nah, ketika udah sesuai dengan kepala Anda, AI salah nggak? Ayo jawab. Kalau saya salah nih, search engine saya tadi di balik AI salah. Nah, sekarang yang sesuai dengan kepala Anda, salah bagaimana? Ayo, yang sesuai dengan kepala Anda. Oh enggak bang, kalau yang sesuai kepala kami enggak salah. Tai kucing. Hei kaum munafikun. Hai antek-antek asing. Oke, pegangan jenggot. Kita kasih rudal Khaybar Sheikhan dulu ya. Oke, kita lihat ISIS yang tadinya pahamnya bukan Syiah, tapi Wahabisme. Ketika dia berada di Suriah, kekejaman ISIS Suriah mencakup berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Syiah, bukan. Bashar Assad, anti dia sama Bashar Assad. Apa yang terjadi? Dan anggaplah ini prestasi ya. Prestasi daripada kaum sebelah. Dia suka dia. Jadi bagi dia cuma Bashar Assad nih yang membantai ya kan. Oke, perhatikan. Pembantaian massal, eksekusi publik. ISIS sering melakukan eksekusi di depan umum terhadap tawanan perang, termasuk tentara dan polisi, serta warga sipil. Sekali lagi, serta warga sipil yang dianggap melanggar aturan ekstrim mereka. Oke? Sebagaimana kita tahu siapa ISIS? Sekali lagi saya ingatkan, akar ideologi ISIS berakar pada paham Wahabisme. Oke? Berarti bukan Syiah ya? Bukan Syiah, kali ini bukan Syiah ya. Nah selanjutnya, prestasi ISIS, penyiksaan di pusat penahanan. Yang selama ini kita dengar ada penjara Bashar Assad yang mengerikan, ada ini, ada itu. Oke, kita dengarkan. Laporan dari Amnesty International mengungkap adanya penyiksaan berat, kondisi penahanan yang tidak manusiawi, dan kematian massal di kamp-kamp penahanan. Selanjutnya, apalagi ada kuburan massal. Banyak kuburan ditemukan di wilayah bekas kekuasaan ISIS, seperti kota kuno Palmyra dan wilayah Raqqa yang berisi jasad warga sipil dan aparat keamanan. Lagi-lagi warga sipil. ISIS dikenal merekrut tentara anak secara paksa dan melakukan perbudakan seksual terhadap perempuan daripada kelompok minoritas. Channel mana yang sering ngomong itu Bashar Assad itu kejam, kenapa kalian dukung ya? Anak-anak kecil, bahkan masih kecil diperkosa, di ini dan wah nauzubillah. Tapi ini tentara Bashar Assad nih ISIS. Enggak. Tapi dia berpaham Wahabisme masalahnya. Jadi saya sekali lagi mengingatkan, hati-hati dengan propaganda yang mengelabui Anda untuk mencari tahu akarnya, akan tetapi dipaksa Anda mengonsumsi ujung perang di atas fitnahan yang terjadi. Jadi kesimpulan kita, yang terjadi di Suriah ada dua politik yang terjadi untuk melengsarkan Bashar Assad. Pertama, politik diversion. Semua manusia dipaksa untuk paham ujung perang. Agar kalian teridentifikasi, agar kalian itu teracuni dengan ujung perang, di mana vonis Amerika Bashar Assad yang membantai seluruh warganya. Dan kalian mengonsumsi itu. Yang itu mungkin didukung oleh negara-negara teluk yang berpaham Wahabisme untuk menciarkan berita-berita ini. Di mana semua dituntut matanya melihat ujung perang doang. Reruntuhan bebangunan yang dibawakan nama Ali Khamenei, yang dibawakan nama Bashar Assad, yang dibawakan nama Syiah untuk melihat ujung perang. Tujuannya agar kalian tidak melihat awal perang. Dan agar kalian tidak meneliti sistem perang. Agar kalian juga tidak melihat akar daripada
peperangan. Yang kedua, scapegoating. Ini yang terjadi. Bagaimana scapegoating? Yaitu tumbal. Apa itu tumbal? Kambing hitam. Di mana Bashar Assad dijadikan tumbal ulah segala milisi yang tidak berpaham Syiah, bisa kita katakan milisi Wahabi jihadi, mereka yang membantai, namun nama Bashar Assad yang mereka bawakan. Oke, ini contoh strategi tumbal. Oke, perhatikan. Dalam video tersebut ada seseorang yang sedang disiksa, menanyakan, siapa Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah. Katakan Bashar Assad adalah Tuhanmu. Ini ada dua nih identifikasinya. Tujuan menyebutkan nama Bashar Assad apa? Sekarang kalau kita melihat, ya, jangan melihat ujung perang langsung. Dari tahun 2000 sampai 2010 sebelum kecamuk perang, insya Allah Sunni Syiah boleh teliti di data bahwa mereka hidup berdampingan, bahkan terjadinya pernikahan sektarian antara Sunni Syiah, di mana yang Syiah istrinya silahkan, suaminya Sunni silahkan, dan disetujui oleh negara, disetujui oleh Suriah. Akan tetapi dalam pembantaian tersebut ada yang kita anggap oknum, katakan Bashar Assad sebagai Tuhanmu dan divideokan. Sekali lagi, disuruh bawa nama Bashar Assad, divideokan, dan itu publish. Artinya jadi konsumsi publik. Ada dua identifikasi kita. Memang benar Bashar Assad ulahnya, atau Bashar Assad adalah kambing hitam di balik keinginan melengsarkan Bashar Assad. Oke, dalam ilmu politik ada yang namanya infiltrasi politik. Bagaimana kemudian untuk mencapai tujuan, kita itu harus menggunakan cara yang licik. Kita anggaplah infiltrasi AS. Bagaimana? Dia melihat daripada mulai Hafiz al-Assad sampai Bashar al-Assad, ini mereka itu tidak pernah mau adanya pangkalan militer di AS. Dan juga Bashar Assad adalah orang yang sangat mengutuk kekejaman Israel, bahkan mengajak seluruh seluruh negara Timur Tengah untuk menghilangkan kedutaan besar Israel yang ada di negara mereka. Terus dai-dai kondang ya, yang kita anggap berpaham Salafi bilang, Bashar Assad jangan kalian kira mendukung Palestina. Hei kaum munafikun, hai antek-antek asing. أما من جهتنا كدول عربية فبالتوازي مع المبادرات وبالإضافة للدعم اللفظي يجب علينا القيام بعدد من الخطوات العملية، وفي مقدمتها إغلاق السفارات الإسرائيلية فورا وقطع أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، بالإضافة لتفعيل أحكام المقاطعة. يجب الوقوف إلى جانب أهل غزة والمقاومة فيها رسميا وشعبيا ماديا ومعنويا وبكل الوسائل من دون استثناء، والقيام بكل ما من شأنه دعم صمودهم في وجه العدوان. Suriah adalah negara yang mengizinkan dan menerima para pengungsi dari Palestina. Mereka bermukim dan beranak cucu di Suriah. Inilah Muhammad Rafi yang beliau mendukung Bashar Assad yang menyuarakan penerimaan anak Palestina di Suriah. Bocah Palestina 12 tahun dibunuh dengan cara disembelih oleh para pemberontak berkedok syariat Islam dan khilafah. Oke, pada tahun 2009, KTT Gaza di Doha yang diadakan 16 Januari 2009 adalah pertemuan puncak darurat yang diselenggarakan oleh Qatar untuk membahas agresi militer Israel di jalur Gaza. Nah, saat itu poin penting yang disampaikan oleh Presiden Bashar Assad, tahu nggak apa? Mengusir segala kedutaan Israel yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Karena itu peluang penting untuk kemerdekaan Palestina. Namun setelah seruan itu, disitulah mulai Barat
bereaksi dan kemudian beraksi, melakukan aksi-aksi bagaimana itu si Bashar Assad harus hilang dari pemerintahannya. Kalau enggak akan memberi pengaruh besar terhadap keinginan Barat. Sekarang perhatikan. Di dalam pernyataannya, kalau seandainya kedaulatan Israel diusir, maka Israel ini tidak akan lagi mendapati mata-mata terhadap perkembangan negara-negara yang anti-Israel. Paham nggak maksudnya? Ini kalau kedutaannya ada, kita tidak tahu dari kedutaan itu membangun hubungan dengan siapa dan dengan siapa yang berpotensi membocorkan segala rahasia-rahasia daripada negara-negara tetangga dan bagaimanapun. Misalnya gini, kedutaan Israel ada di Iran. Apakah mustahil kedutaan itu ngasih tahu tentang keadaan Iran ke Israel? Nah, cara yang diambil oleh Bashar Assad sangat jenius. Ayo negara Arab, kalau memang kalian bacot ngomong bahwa Palestina ingin dimerdekakan, langkah pertama yang paling mudah, keluarkan segala kedaulatan Israel dari Timur Tengah. Namun, adakah yang mau? Oh, jadi ini alasan mengapa menolak jihad melawan Israel. Jadi seorang ulama Salafi di Mesir, Syekh Yasir Burhami, mengatakan bahwa fatwa jihad itu tidak realistis dan bertentangan dengan perjanjian damai antara Mesir dan Zionis Israel pada tahun 1979. Jadi paham ya, mengapa menolak jihad? Karena ada perjanjian damai di sana antara Mesir dan Zionis Israel. Namun, karena fatwa-fatwa negara yang udah mulai mayoritasnya Salafi, udah berbalik arah. Apa berbalik arah? Tidak mengaminkan apa yang dikatakan oleh Bashar Assad, akan tetapi yang mayoritas Salafi itu selalu di mulutnya tuh, kami dukung Palestina, kami dukung Palestina, kami dukung Palestina. Tapi ketika disuruh jihad dengan Israel, mereka diam. Akan tetapi di mulut mereka, Syiah kurang ajar, Iran nggak bisa dibenarkan, Iran musuh dunia. Justru Iran yang membela Palestina dan ikut berperang. Waktu Bashar Assad, yang jelas-jelas pemerintahan Bashar Assad itu sama sekali nggak mau tunduk kepada Amerika dan juga anti-Zionis. Ketika dia sudah mulai anti-Zionis, mengajak Timur Tengah yang sesama Islam, ayo kedaulatan besar, kedutaan besar Israel usir dari Timur Tengah. Biar Palestina merdeka. Kan kalian bilang kalian mau merdekakan Palestina. Lalu kenapa? Kenapa kalian diam? Dan bayangkan negara Saudi, ya, negara Saudi yang mayoritas Wahabisme, melarang keras pengibaran bendera negara lain termasuk Palestina, serta atribut-atribut politik yang slogan apapun di area Masjidil Haram, Masjid Nabawi, situs suci umrah. Jemaah melanggar aturan ini dapat ditangkap karena dianggap mengganggu kesucian ketertiban umum. Maka timbullah komentar penonton, ya kan bang, semua negara nggak mesti Palestina, semua negara enggak boleh dikibarkan di Arab Saudi. Ya, termasuk bendera Palestina bang. Karena itu bagus bang, bener, agar nggak mengganggu ketertiban ibadah. Pelajari dulu politik guys. Nah ini namanya bukan politik ya, lebih ke ilmu komunikasi, namanya rhetorical omission. Bagaimana contoh, langsung ke contoh aja, rhetorical omission. Kalau Arab langsung mengatakan tidak boleh mengibarkan bendera Palestina. Ini akan dikecam karena Arab di mulutnya mengatakan pro Palestina. Dan ini akan terkejut seluruh dunia. Caranya dia nyari sistem penyampaian informasi yang menjurus ke sini juga. Diharamkan mengibarkan bendera lain, termasuk bendera Palestina. Karena tahu nggak mungkin ada orang yang mengibarkan bendera lain, karena yang lagi gempar-gempornya orang datang ke Ka'bah, dan karena iba hatinya mendoakan Palestina, paling kurang kalau dia mau bawa bendera pasti bendera Palestina. Ini namanya rhetorical omission. Ya, sama kayak Iran di dalam perjanjian 10 poinnya tidak menyebutkan kemerdekaan Palestina. Bebaskan Palestina, nggak perlu dia sebutin. Dia cuma perlu cabut satu hal. Apa yang dia cabut? Cabut seluruh pangkalan militer yang ada di Arab Saudi. Dan perlindungan penuh terhadap fraksi-fraksi yang dikuasai oleh Iran. Nah, itu udah cukup untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Apa? Ketika semua pangkalan militer cabut dari Timur Tengah, maka semua akan adil. Apa semua akan adil? Iran untuk mengirimkan misalnya rudal Khaybar Sheikhan mengirim
Fatahnya ke Palestina bisa karena tak dipantau Barat. Ini masalahnya. Barat dengan mudah, AS dengan mudah menyuplai Israel karena dia pangkalannya ada di Timur Tengah, dengan mudah dia bisa suplai Israel. Sedangkan Iran yang mendukung Hamas enggak bisa dia kirim apapun ke Hamas. Persenjataannya susah karena dipantau di setiap pangkalan Amerika. Jalur lewatnya susah. Tapi kalau ini pangkalan udah cabut daripada Timur Tengah, maka permainannya akan lebih adil. Kalau AS bisa menyuplai Israel, maka Iran juga bisa menyuplai Hamas. Maka kemerdekaan Palestina itu maka akan jauh lebih besar kemungkinannya. Itu strateginya. Itu namanya rhetorical omission. Nah, negara di Timur Tengah, bayangin, mereka misalnya Qatar yang Wahabisme, Arab Saudi misalnya kita bilang, dan beberapa Arab Saudi lainnya, yang Wahabisme lainnya, mereka tetap di mulut mereka pro Palestina. Di mulut mereka itu pro Palestina. Akan tetapi jelas-jelas Bashar Assad dalam komite di Doha, dia membahas tentang usir kedaulatan Israel. Ada yang mengindahkan? Tidak ada. Bahkan mereka melarang jihad dengan Israel. Ini di mana pro Palestinanya? Ini yang dinamakan infiltrasi. Jadi hati-hati. Politik infiltrasi itu mereka masuk ke dalam zona aktivis yang sedang didukung, padahal tujuan mereka merusak dari dalam. Ini hati-hati. Ini politik infiltrasi. Hati-hati. Oke, kita kembali ke laptop. Simak penjelasan politik paling mengerikan ini. يقولون إذا ذهب الرئيس تصبح الأمور أفضل. ماذا يعني هذا الكلام عمليا؟ يعني بالنسبة للغرب بأنه طالما أنت موجود هنا كرئيس سنستمر بدعم الإرهاب. لأن المبدأ الغربي الآن المتبع لدى سوريا وروسيا ودول أخرى هو تبديل الرؤساء أو تبديل الدول أو إسقاط ما يسمونه بلغتهم إسقاط الأنظمة. لماذا؟ لأنهم لا يقبلون بشركاء ولا يقبلون بدول مستقلة. ما هي مشكلتهم مع روسيا؟ ما هي مشكلتهم مع سوريا؟ ما هي مشكلتهم مع إيران؟ أنها دول مستقلة. هم يريدون أن يذهب هذا الشخص ويأتي شخص آخر يقوم بالعمل من أجل مصلحتهم وليس من أجل مصلحة بلده. أن يذهب هذا الشخص ويأتي شخص آخر يقوم بالعمل من أجل مصلحتهم وليس من أجل مصلحة بلده. Oke, simak kejadiannya. Kita belum bongkar kekejaman dan semuanya ya, karena itu jadi konten besok. Hari ini politik infiltrasinya. Oke. Kita anggaplah politik infiltrasi AS. Karena AS menyadari ketidakberpihakan daripada BA. BA tidak berpihak, anti Zionis dan anti AS. Pangkalan militer AS satupun nggak diizinkan di Suriah. Maka AS harus mempelajari politik infiltrasi dengan cara menggunakan politik FFO. Apa itu FFO? False Flag Operation. Artinya tadinya Suriah aman. Coba Anda lihat ya, dari tahun 2000 sampai kepada tahun 2009 lah kita anggap, sampai 2009. 2010 udah mulai ada isu-isu demonstran kan gitu. 2009 semua hidup damai, Sunni Syiah, semuanya berpelukan, bahkan ada kebijakan pernikahan sektarian. Sunni Syiah boleh menikah dan dibolehkan. Artinya persatuan umat muslim yang dibangun oleh Bashar Assad. Dan yang tidak diinginkan AS karena dia anti Zionis dan anti AS. Akhirnya dia mengadakan, si AS ini mengadakan FFO, Force Flag Operation. Dia mencari orang yang juga ikutan membenci Bashar Assad. Siapa kira-kira? Pasti adalah rival abadi daripada Bashar Assad, yaitu Bashar Assad adalah Syiah, maka counternya adalah Wahabisme. Maka AS akan berpikirkan bagaimana cara Wahabi ini bisa masuk ke Suriah. Cara masuknya pendekatannya mudah. Pada masa saat Hafiz al-Assad, ayah daripada Bashar al-Assad, dia menerima jebakan Saudi, yaitu mengirimkan beasiswa masyarakat-masyarakat yang ada di Suriah, anak-anak yang ada di Suriah, generasi-generasi yang Suriah, mengambil ajaran ke Saudi, ekstraksi Saudi. Setelah kemudian mereka pulang, mereka itu menjadi penjamu. Arti penjamu, mereka itu sudah dapat ajaran Wahabisme, mereka masuk ke Suriah,
mereka menjadi penjamu dan mereka nggak membawa senjata. Akan tetapi ada beberapa milisi, misalnya Hayat At-Tahrir yang akan masuk, ISIS yang akan masuk, Islah Al-Syam ya, itu, dan beberapa Harar Al-Syam juga yang terjebak Wahabisme, masuk, caranya dijamu oleh mereka. Artinya diterima secara baik. Apa? Kami bagian dari kalian loh. Mengatakan FFO, mendeklarasikan FFO. Arti FFO ini apa ya? Serigala berbulu domba, tahu nggak teman-teman? Domba nggak sadar kalau dia serigala gitu, nggak sadar. Ya, yang tahu, oh kami membela kalian. Mana mungkin kalian dipimpin oleh presiden yang Syiah? Syiah kan bukan Islam. Syiah kan kafir. Ini yang tertanam di generasi-generasi Suriah. Lalu bagaimana teknik kedua setelah FFO mendapati sekutu daripada asing barat, yaitu Amerika, untuk melemahkan Bashar Assad, yaitu memasukkan pertama studi Wahabinya ke dalam Suriah. Setelah itu milisinya disambut hangat. Kenapa? Ya seajaran, apa enggak disambut hangat. Selanjutnya melemahkan moral. Ini yang paling bahaya. It's important for us to understand where this entire war came from. It did not come from Bashar al-Assad. It came from Washington. There was a decision in 2011 to overthrow Assad. Actually, that came from Jerusalem. This has been a desire of the Israeli government that stretches back more than 25 years. Netanyahu's idea is make the Middle East in Israel's image. Overthrow every government that opposes Israel. He's had a friend in that, and that is the CIA and the United States government. So this war in Syria did not come from Assad's repression. It did not come from Assad's dictatorship. This war came from a presidential order by Obama to overthrow Assad starting in the spring of 2011. We have a name for this program. It was Operation Timber Sycamore. The United States, together with other countries in this region, trained fighters, especially jihadists, including the ones that just took power, to overthrow the regime. This created chaos. 600,000 dead in Syria in a war that has gone on for 14 years. The outcome of this war is what the CIA wanted back in 2011, which is that a jihad group would take power in Syria after being armed by the United States. The reason I want to be clear about this is that we will not have peace in this region until we have public diplomacy that is based on real diplomacy, not on CIA operations. Nah, sudah simak? Itu PBB telah bersuara dan mulai membaca keadaan perang bahwa bukan BA yang bersalah di balik pembantaian ini. Akan tetapi pemberontak-pemberontak rezim Assad yang itu didanai oleh AS, yang jelas-jelas jadi counter utama Assad yang Syiah. Assad Syiah, counter utamanya pasti Wahabi. Jadi mereka mencari Wahabi jihadi yang siap menggulingkan Assad. Maka beliau menyadari bahwa semua ini bukan datang daripada Bashar Assad. Menunjukkan bahwa Bashar Assad tidak pernah punya niat membantai masyarakatnya. Selain daripada adu domba daripada infiltrasi barat. Sekarang perhatikan teman-teman. Yang kedua daripada proses infiltrasi adalah lemahkan moral. Yang harus diserang adalah moral dari pemimpin. Bashar Assad mungkin telah lama dia memimpin daripada ayahnya Hafiz al-Assad yang begitu dicintai rakyatnya dan juga Bashar Assad. Karena hati masyarakat sudah ke sini. Contoh ya, para ulama besar aja misalnya kayak Syekh Hasun dan Ramadan Al-Buti. Ini syekh besar nih, karismatik, dicintai oleh masyarakatnya, pro kepada Bashar Assad, bahkan dalam perang. Karena tahu Bashar Assad ini emang gak jahat, sama sekali tidak jahat. Caranya, ketika orang telah memenangkan hati, bagaimana cara merusak hati di balik penampilan moral yang sebalik daripada penilaian rakyat terhadap Bashar Assad. Sekarang bayangkan, ketika ISI ada di Suriah, memanfaatkan kondisi perang. Ada Hayat At-Tahrir, ada Harar Al-Syam, yang itu semuanya Wahabisme. Sekarang pertanyaan kita, benarkah yang membantai seluruh orang yang di Suriah itu semuanya Bashar Assad?
Ataukah mereka yang menggunakan baju Bashar Assad untuk melemahkan moral Bashar Assad? Ini akan kita kulik di part 3. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa memberikan pendapat di balik ini semua. Inilah penelitian kita. Dan mungkin besok kita janjikan sebagai konten akhir daripada perang Suriah. Ya, kita akan mengulik beberapa data penting dan sistem-sistem politik yang terjadi di Suriah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya peringatkan, semoga cukup Suriah kejadiannya. Indonesia semoga tidak pernah terjadi seperti Suriah. Pertama yang masuk ideologi, yang kedua yang masuk adalah pasukan bersenjata di balik sebuah ideologi yang sama, yang itu merupakan ekstraksi daripada Barat, ekstraksi daripada Saudi. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga Indonesia dilindungi oleh Allah. Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia, 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut paham Salafi Wahabi. Nih, saya sering dipakai oleh Densus untuk menyelami ideologi mereka. Ketika Densus menangkap teroris, saya kadang-kadang dilibatkan untuk melakukan interogasi ideologinya. Dan semuanya saya bertanggung jawab terhadap hasil temuan saya. 100% adalah penganut Salafi Wahabi. Tidak boleh menghina pemimpin. Itu orang-orang Islam itu pergi 212, pergi ke Monas, unjuk rasa, haram, nggak boleh. Menarik, memang menarik pada awal, tapi ketika tertarik dan kita masuk ke dalamnya, kita akan dijebak dengan pengkafir-kafiran terhadap orang yang berbeda. Salafi Wahabi mengharamkan maulidan. Teroris saya tangkap Densus di penjara, pada ngaramaki maulidan. Salafi Wahabi mengharamkan musik, sama teroris yang juga di penjara itu mengharamkan musik. Lalu di mana perbedaannya? Tidak ada perbedaannya, ini hanya proses menuju. Produk akhirnya akan menjadi seperti Amrozi. Saya jamin